akan membahas tentang menyimak teks eksplanasi ya. Baik, salah satu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus bisa memahami apa itu teks eksplanasi dan bagaimana struktur teks eksplanasi dalam sebuah wacana. Yuk kita simak bersama-sama, apa sih teks eksplanasi dalam sebuah wacana? Baik kakak, kita akan belajar tentang memahami wacana teks eksplanasi ya. Tapi sebelumnya aku mau review dulu tuh. Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, 2 minggu ke belakang kita sudah mengenal bahwa teks eksplanasi adalah suatu penjelasan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial ya. Nah, untuk kalian memahaminya, maka kalian harus mengerti dulu struktur dari teks eksplanasi. Apa sih itu struktur teks eksplanasi? Yuk kita sama-sama gerakkan tangan kalian untuk mengingat teks eksplanasi dengan baik. Baik, struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deret penjelas. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Oke, hanya 3 struktur teks eksplanasi, yakni pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Baik, yuk kita sama-sama lihat wacana berikut ini. Kalian bawa buku kuadratnya ya, kemudian lagi ikuti langkah-langkah setiap slide berikut ini. Baik, kita akan membahas pelajaran keempat, yakni tentang globalisasi ya, yang di dalamnya terdapat teks eksplanasi. Baik, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain. Dengan adanya globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sehingga membawa perubahan pada dunia. Bagaimana proses globalisasi itu terjadi? Apa dampak globalisasi pada bangsa ini? Baik, kamu dapat mengetahui proses dan dampak globalisasi dengan membaca teks eksplanasi dari berbagai sumber. Kamu dapat mencari informasi dari teks yang kamu baca dan menyampaikan kembali kepada orang lain. Dengan begitu, kamu dapat mengetahui proses dan dampak globalisasi bangsa ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mendengarkan. Setelah itu, kalian dapat memahami teks yang kalian dengar, ya. Namun sebelumnya, kalian harus lihat dulu pertanyaan apa sih yang akan diajukan dalam memahami teks eksplanasi ini? Baik, setelah menyimak teks, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang harus kalian ingat dulu adalah apa yang dimaksud dengan globalisasi. Yang kedua, kapan globalisasi itu muncul di dunia ini? Ketiga, bagaimana pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa saja dampak positif dari globalisasi? Dan yang terakhir adalah apa dampak yang terjadi atau dampak negatif dari globalisasi. Yuk kita sama-sama lanjut pada slide berikutnya, yakni menyimak teks eksplanasi. Baik, judulnya adalah globalisasi, arti dan dampaknya.
Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Banyak pihak yang menilai bahwa globalisasi ini berawal dari era modern. Akan tetapi, beberapa para pakar menilai jika globalisasi ini sudah ada sejak dulu. Globalisasi berasal dari kata globalization, yakni global artinya dunia dan lization artinya proses, ya. Kemudian lagi, banyak kerajaan besar dan gerakan keagamaan dulu telah menjalani globalisasi. Istilah globalisasi semakin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980 dan lebih sering lagi pada pertengahan tahun 1990-an. Globalisasi akan memunculkan dampak pada perubahan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat. Dampak positif dari globalisasi yaitu semakin terbuka dan terciptanya demokrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meningkatkan produktivitas kerja masyarakat, dan mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat. Dampak negatif dari globalisasi adalah memudarnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap produk-produk dalam negeri. Hal tersebut akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan benturan budaya di masyarakat. Globalisasi tentu saja menimbulkan dampak positif dan negatif pada sebuah negara. Untuk itu, dalam menyikapi globalisasi ini kita harus bijak dalam menyikapi pengaruh dari luar sehingga pengaruh negatif globalisasi dapat diatasi. Baik, nah anak-anak, itulah wacana kita hari ini, yakni tentang globalisasi, arti dan dampaknya. Kita lihat, globalisasi adalah integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan. Nah, ini merupakan pernyataan umum bahwa globalisasi itu adalah integrasi internasional. Artinya menyatakan kalimat umum, ya, bersifat umum, general. Dan yang merupakan deret penjelas adalah paragraf-paragraf selanjutnya, yakni ada paragraf kedua, ini menjelaskan tentang asal kata dari globalisasi. Yang paragraf ketiga, dia menjelaskan seringnya istilah globalisasi itu muncul. Dan yang keempat, muncullah dampak dari perubahan globalisasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah deret penjelas. Selanjutnya, pada paragraf kelima, di sini ada globalisasi tentu saja menimbulkan dampak positif dan negatif. Ini merupakan suatu interpretasi atau kesimpulan dari wacana yang disajikan, ya. Baik, kita akan membahas sekarang. Setelah menyimak tes tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, ya. Oke, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Tentu kalian sudah dapat menjawabnya karena jawabannya ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Ya, globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Selanjutnya, nomor 2 adalah kapan
kapan globalisasi mulai muncul di dunia ini? Lihat pada paragraf kedua. Di paragraf kedua, kalimat kedua bahwa beberapa pakar menyatakan bahwa globalisasi itu ada sejak dulu, karena kapan adalah menentukan suatu waktu, ya. Kemudian lagi yang ketiga, baik, bagaimana pengaruh globalisasi pada kehidupan manusia? Di sana terdapat pada paragraf keempat. Kalimat keberapa? Kalimat pertama, bahwa globalisasi itu berpengaruh pada perubahan sikap, nilai, dan juga perilaku masyarakat. Ya, anak-anak ya. Kemudian lagi, apa saja dampak positif dari globalisasi? Kalian bisa lihat. Coba kalian tadi ingat-ingat ya, dampak positif dalam globalisasi itu ada di paragraf berapa sih? Ada di deret penjelas berapa sih? Ya, baik. Nah, dampak globalisasi atau dampak positif dari globalisasi ini ada pada paragraf keempat, yakni ada di kalimat kedua, ya. Dampak positif dari globalisasi yaitu semakin terbuka dan terciptanya demokrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan produktivitas kerja masyarakat dan mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat, ya. Terakhir adalah apa saja dampak negatif dari globalisasi? Kalian masih ingat? Ayo, paragraf berapa? Masih tetap pada paragraf keempat. Kalimat keberapa? Nah, ini ada di kalimat ketiga. Kita lihat ya, dampak negatif dari globalisasi yaitu memudarnya rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Hal tersebut akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan benturan budaya di masyarakat. Nah, kakak, itu adalah salah satu cara bagaimana kalian dapat memahami teks eksplanasi dengan benar, ya. Selanjutnya, setelah itu kalian harus mengidentifikasi istilah-istilah apa saja yang muncul pada teks eksplanasi, ya. Mari kita sama-sama identifikasi. Nah, dalam teks globalisasi arti dan dampaknya, kita menemukan berbagai macam istilah. Salah satunya adalah istilah integrasi. Maka kita juga harus mencari arti kata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, integrasi. Artinya dalam kamus adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Setelah itu kita menemukan lagi arti globalisasi. Apa itu globalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia? Ya, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Selanjutnya, kita juga menemukan era. Apa itu era? Era dalam kamus artinya rukun, kurun waktu, dalam sejarah, kemudian lagi sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah atau masa, ya, kurun waktu. Baik. Selanjutnya kita juga menemukan istilah modern. Apa itu modern menurut kamus? Modern itu adalah terbaru atau terkini. Atau juga sikap dan cara pemikiran serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Terakhir, kita melihat ada istilah produktivitas. Apa itu produktivitas menurut kamus? Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi dan keproduktifan, ya. Demikian anak-anak, pembahasan kita kali ini yakni tentang bagaimana memahami struktur teks eksplanasi dalam
wacana, kemudian lagi kita bisa mengidentifikasi istilah-istilah apa saja yang muncul dalam globalisasi, arti, dan dampaknya. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran tentang memahami teks eksplanasi. Semoga bermanfaat bagi kalian.